Kenapa orang yang kamarnya rapi cenderung lebih cepat kaya dibanding yang berantakan? Ini bukan soal estetika, tapi soal efek domino. Saat kamu buang satu barang nggak berguna, kamu sebenarnya lagi nyelamatin arus keuangan kamu. Tonton sampai habis, karena hubungan antara meja kerja yang bersih dan saldo ATM kamu bakal bikin kamu kaget. Yuk kita bahas. Berhenti membeli barang yang sudah kamu miliki. Rumah yang berantakan sering membuat kita kehilangan jejak atas barang sendiri. Bukan karena tidak punya, tapi karena barang-barang itu tersembunyi, tertumpuk, atau tidak berada di tempat yang seharusnya. Saat rumah mulai rapi, kita jadi tahu persis apa yang kita miliki. Berapa stok sabun di kamar mandi, berapa pasang sepatu di lemari, atau di mana alat-alat kecil seperti obeng dan charger disimpan. Kejelasan ini sederhana, tapi dampaknya besar. Karena ketika kita sadar, oh ternyata masih ada, dorongan untuk membeli otomatis berhenti. Kita tidak lagi belanja karena lupa, tapi hanya membeli saat benar-benar habis atau dibutuhkan. Secara finansial, ini mencegah double buying, pengeluaran kecil yang sering dianggap sepele, tapi jika terjadi berulang, diam-diam menggerogoti uang. Bukan karena kita boros, tapi karena sistem di rumah tidak membantu kita mengingat. Intinya, rumah rapi membantu kita melihat apa yang sudah cukup sebelum memutuskan membeli yang baru. 2. Memutus rantai. Rumah yang berantakan seringkali menjadi sumber stres yang tidak kita sadari. Pikiran terasa penuh, mata lelah melihat barang di mana-mana, dan tanpa sadar muncul dorongan untuk mencari pelarian. Bagi banyak orang, pelarian itu adalah belanja, bukan karena butuh, tapi karena ingin merasa lebih baik. Scroll aplikasi, lihat barang baru, check out, dan untuk sesaat ada rasa senang. Inilah yang disebut retail terapi. Masalahnya, rasa senang itu cepat hilang, sementara uangnya sudah terlanjur keluar. Saat rumah mulai rapi, situasinya berubah. Lingkungan yang bersih dan tertata menciptakan rasa nyaman dan tenang. Otak mendapatkan dopamin alami dari keteraturan, bukan dari belanja. Ketika rumah sudah menjadi tempat yang menyenangkan, kita tidak lagi merasa perlu kabur ke mall atau aplikasi belanja hanya untuk mengusir bosan dan stres. Dampak finansialnya terasa jelas. Pengeluaran impulsif berkurang karena belanja tidak lagi dijadikan obat emosi. Intinya, saat rumah memberi rasa tenang, belanja tidak lagi jadi pelarian. 3. Decluttering adalah audit keuangan versi nyata. Saat kamu melakukan decluttering, sebenarnya kamu sedang melakukan audit keuangan tanpa angka. Setiap barang yang dibuang, dijual, atau disumbangkan adalah pengingat bahwa uang pernah dikeluarkan untuk sesuatu yang kini tidak terpakai. Rasa sayang yang muncul saat melihat barang jarang dipakai atau masih ada label harga bukan hal negatif. Justru itu tanda bahwa kamu mulai sadar pada nilai uang dan keputusan di baliknya. Pengalaman ini jauh lebih membekas daripada sekedar mencatat pengeluaran di aplikasi. Karena kamu melihat langsung dampak dari pembelian impulsif, bukan hanya angkanya. Dampak finansialnya terasa ke depan. Perasaan sayang ini akan muncul kembali saat kamu ingin membeli barang yang fungsinya tidak jelas. Tanpa disadari, kamu jadi lebih selektif dan berpikir 2 kali sebelum membeli. Intinya, decluttering mengubah pengalaman masa lalu menjadi pelajaran finansial yang melindungimu di masa depan. 4. Meningkatkan produktivitas dan kejernihan mental. Rumah yang rapi bukan cuma enak dilihat, tapi membantu otak bekerja lebih ringan. Secara ilmiah, lingkungan yang berantakan meningkatkan beban kognitif. Otak dipaksa memproses terlalu banyak stimulus sekaligus. Saat rumah rapi, otak tidak lagi sibuk mengelola kekacauan. Kamu tahu di mana kunci motor disimpan, dokumen penting ada di mana, dan barang-barang punya tempat yang jelas. Hal kecil seperti ini punya efek besar. Bayangkan, waktu yang biasanya habis 10-15 menit setiap pagi hanya untuk mencari barang. Energi itu sebenarnya bisa dipakai untuk hal yang lebih bernilai, fokus kerja, berpikir jernih, atau mengembangkan ide sampingan. Ketika pikiran lebih tenang dan alur hidup lebih efisien, produktivitas naik secara alami.
Kamu bekerja dengan lebih fokus, lebih cepat, dan lebih konsisten. Dampak finansialnya sederhana tapi nyata. Waktu yang tidak terbuang sama dengan peluang yang bertambah. Entah itu meningkatkan kualitas kerja utama atau membuka ruang untuk penghasilan tambahan. Intinya, saat rumah rapi, pikiran bekerja lebih efisien, dan efisiensi adalah fondasi dari produktivitas dan penghasilan. 5. Mengubah barang menjadi modal. Salah satu efek paling cepat dari decluttering adalah uang yang langsung terasa. Barang-barang yang selama ini hanya tersimpan, buku, baju bermerek, gadget lama, sebenarnya masih punya nilai. Saat barang tidak lagi dipakai, fungsinya berubah. Bukan lagi aset pribadi, tapi potensi uang yang tertahan di dalam rumah. Dengan menjualnya di platform barang bekas, kamu mengubah sesuatu yang pasif menjadi aktif. Barang keluar, ruang lega, dan uang masuk. Inilah yang membuat decluttering berbeda dari sekedar merapikan. Ada aliran nilai yang nyata. Dampak finansialnya juga jelas arahnya. Hasil penjualan bisa langsung dialokasikan ke dana darurat, tabungan, atau instrumen investasi. Tanpa menunggu gaji naik, tanpa menambah jam kerja. Ini mungkin bukan jumlah besar, tapi cara berpikirnya sangat penting. Kamu belajar menciptakan uang dari apa yang sudah kamu miliki. Cantinya, decluttering mengajarkan bahwa rumah bukan hanya tempat tinggal, tapi sumber modal yang sering kita abaikan. Decluttering itu bukan soal rumah yang kelihatan rapi, tapi soal hidup yang jadi lebih sadar. Saat barang berkurang, pikiran lebih tenang, dan tanpa disadari, uang jadi lebih terjaga. Kalau kamu merasa isi video ini masuk akal dan relate, tolong bantu dengan like supaya lebih banyak orang terbantu. Subscribe kalau kamu ingin belajar keuangan dan hidup sederhana dengan cara yang realistis, bukan menghakimi. Dan tulis di kolom komentar, barang apa yang paling pengen kamu declutter mulai hari ini. Siapa tahu, dari rumah yang lebih rapi, masa depan finansialmu ikut beres. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.